Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Bella Fauzi. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi kurang sehat atau yang lagi isoman gitu, aku doakan semoga segera disehatkan kembali. Jadi buat kita-kita nih yang lagi berjuang sehat, tetap semangat ya. Diminum vitaminnya, dimakan makanan bergizinya supaya badannya kembali menjadi sehat. Dan pasti juga selain makan makanan bergizi, minum vitamin yang banyak, yang cukup, istirahat juga harus yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan pastinya tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker kalau misalnya keluar rumah gitu ya. Pokoknya aku doakan selalu semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga kekuatan dan dipermudah segala urusannya. Oke, nah kali ini masih membahas tentang kenapa kita harus bahas Palestina gitu ya. Aku mohon izin banget buat teman-teman yang udah subscribe aku. Aku merasa memang ini penting sekali membahas soal persoalan ini karena ternyata nggak cukup hanya satu video aja gitu ya. Ini tuh udah udah part ketiga nih aku bikin video ini, dan nantinya juga akan dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi ini nanti part 3 akan ada part 1 dan juga part 2-nya gitu. Karena ini emang kalau misalnya ngomongin maksudnya bagian 1 dan bagian 3 dari, jadi part 3 nih nanti akan dibelah menjadi dua bagian karena emang setiap pembahasan aku sama Ciki barengan sama Mbak Tere itu bisa nyampe 2 jam gitu teman-teman. Karena emang kalau ngomongin Palestina nih, kalau ngomongin dari sejarahnya dulu sampai era Palestina modern sekarang ini nih, konflik antara Palestina dan Israel ini luar biasa sekali pembahasannya gitu, panjang banget gitu kan. Tapi yang jelas emang nggak selesai-selesai sampai sekarang gitu ya. Terbukti kemarin itu pada saat Idul Adha juga di Palestina sangat menyedihkan sekali bahwa Al-Aqsa kembali diserang gitu. Dan kita sebagai sesama umat muslim dari sini juga ya, karena kita juga lagi berjuang melawan corona gitu kan, gak banyak yang bisa kita lakukan selain jihad harta dan juga doa yang dikirimkan pastinya. Dan juga ya kalau ada kemauan lebih ya kita berjihad menimba ilmu lah gitu. Jadi jihad ilmu, kita banyak baca, banyak sharing, banyak nonton atau baca karya-karya dokumenter yang pastinya juga bisa memperkaya wawasan kita tentang Yerusalem atau Masjidil Aqsa gitu ya. Ya karena aku ngerasa ya sebagai umat muslim belum banyak yang bisa aku lakukan gitu ya. Tapi paling nggak aku punya YouTube channel. Aku pengen YouTube channel aku ini bisa menjadi sarana, paling nggak salah satu lah referensi yang bisa teman-teman lihat kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang Palestina. Jadi aku harap kali ini semoga part 3-nya juga nggak akan kalah seru karena kita sudah mulai membahas soal kekhalifahan gitu di masa Yerusalem terdahulu gitu, sampai akhirnya ke masa Salahuddin Al-Ayyubi, nanti akan sampai ke situ gitu. Jadi ya udah, daripada aku ngobrol lebih jauh lagi, langsung saja sama-sama yuk kita nonton kenapa kita harus bela Palestina part 3 bagian 1 bersama aku, Ciki Fauzi, dan juga Mbak Tere. Mbak Tere. Assalamualaikum Mbak Tere. Assalamualaikum Mbak Tere. Kita udah barengan nih pakai, Masya Allah. Mbak Tere pakai scarf Palestinnya. Cantik banget, Iya, Masya Allah. Mbak Tere sehat, Jazakumullah Mbak. khair ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini apa? Ya Allah izinkan kita ketemu lagi ya, Masya Allah ya, dikasih umur, dikasih nikmat sehat, Amin. kasih waktu, Alhamdulillah, kasih kemudahan akses internetnya, Masya Allah banyak banget ya kemudahan yang Allah kasih. Benar. Masya Allah. Betul, Ya alhamdulillah. Allah kasih kita kemudahan. Banyak Sementara aku ngeliat tuh di East Jerusalem tuh rumah-rumah kayak masih dihancur-hancurin gitu ya Mbak ya. Ya, mereka memang punya target mau menghancurkannya dengan optimal sampai nanti mereka memang apa ya, la haula wala quwata illa billah. Ini agendanya memang mau pengambil alihan gitu. Ya Allah, Kita kalau masih cuek aja sih ya cek aja hati nuraninya deh. Ada human enough gitu ya. Iya benar Mbak. Setuju Mbak Tere. Oke, Mbak Tere, ini aku juga Biasa dong kita ini ya apa, dengerin dulu Mbak Belanya ya. Nge-review yang kemarin bikin. Tulis dari tadi. Masya Allah. Masya Allah.
Buka, Masya Allah. Tugasnya di live kan emang ini untuk pemandu aja. Iya, aku support aja. Hostnya Ciki, bintang tamunya Mbak Tere. Gitu. Nah, jadi Assalamualaikum Mbak Tere. Sekali lagi aku ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak ya untuk Mbak Tere masih bersedia untuk sharing-sharing sama kita, dan terima kasih juga Ciki Fauzi, adekku tercinta. Mas Sweet. Live lewat IG live, insya Allah dari sharing kita dari minggu-minggu kemarin ini akan banyak manfaatnya ya. Insya Allah. Oke, nah salam kenal teman-teman, aku Bella Fauzi, kakaknya Ciki. Nah, jadi sebelum kita mulai kelanjutannya untuk kenapa harus bela Palestina, ini udah sampai ke part ketiga, izinkan aku untuk rekap dulu dari part 2 minggu lalu ya. Jadi biar teman-teman yang kalau misalnya ada yang miss gitu, tetap bisa ikut kelanjutannya di live kita hari ini. Oke. Nah, jadi part 2 itu kemarin kita kalau nggak salah ngomongin dari Nabi Yushak bin Nun. Itu dia sampai ke tanah Palestina itu, dan di sana dia berhadapan dengan banyak suku-suku yang belum bertauhid gitu. Dan akhirnya dari era Nabi Yushak bin Nun itu kemudian dari kaumnya kemudian diangkatlah raja dari kalangan mereka gitu ya, kalau nggak salah ini namanya Raja Talut, kalau di Bible namanya Raja Saul yang berasal dari suku Benyamin. Kalau betul ya Mbak Tere ya. Nah, kalau data di Bible insya Allah seperti itu. Iya, betul. Lalu kita juga membahas tentang Raja Talut ini. Awalnya dia membawa pasukannya ini ya juga turut mengajak pasukannya untuk berjihad ya, melawan kaum yang belum beriman juga. Dan dia ini sempat, pasukan Raja Talut ini diuji oleh Allah melewati sungai yang airnya tidak boleh diminum, tapi kadarullah banyak dari pengikut-pengikutnya yang justru malah nggak lolos uji kelayakan, lolos ujian gitu ya. Jadi banyak yang melanggar gitu, disuruh nggak boleh minum, ternyata mungkin kausan gitu, jadi banyak yang minum gitu. Nah, akhirnya mungkin ya ketika ya perang gitu, kalau nggak salah itu banyak yang tidak survive juga ya dari tentaranya Raja Talut itu. Dan kemudian ada satu pasukannya ini dulu sebelum jadi raja, Daud ya, yang juga kemudian menjadi salah satu nabi dan raja yang sangat dibanggakan oleh kaum Yahudi gitu. Nah, jadi Daud ini sebelum jadi raja, dia tadinya kayak panglima atau intinya dia tentara gitu ya Mbak ya, semacam satu prajurit lah kurang lebih insya Allah. Nah, kemudian dari pasukan Raja Talut muncullah Nabi Daud yang mengalahkan Jalut atau Goliat ya. Nah, kemudian setelah dia berhasil mengalahkan Goliat, Nabi Daud kemudian diangkat menjadi raja, karena kan dia berhasil tuh melawan musuhnya kan, Jalut atau Goliat. Akhirnya dari situ Daud diangkat menjadi raja. Singkat cerita diteruskan tahtanya itu oleh anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman gitu. Dan Nabi Sulaiman ini juga ya memang dia sosok yang luar biasa sekali ya. Jadi dia udah raja, nabi, sangat happening sekali. Benar, hits banget. Dan tentaranya itu juga meliputi nggak hanya manusia tapi juga jin dan binatang juga, katanya pada masanya tuh tunduk maksudnya takut sama Nabi Sulaiman, tapi tetap Nabi Sulaiman yang menyembah yang tauhid gitu ya. Tapi Nabi Sulaiman itu menyembah Allah gitu. Nah, ini yang sempat dibahas kemarin juga, ada beberapa versi ya tentang Nabi Sulaiman yang kurang baik gitu ya. Padahal sebenarnya Nabi Sulaiman itu dia menyembah Allah, tapi ya karena emang dia pasukannya tidak mencakup hanya manusia saja, jin dan binatang tuh takut begitu. Mereka takut sama Nabi Sulaiman. Jadi bukan Nabi Sulaiman yang nyembah jin atau nyembah setan, bukan seperti itu gitu ya. Itu mungkin versi yang lain ya, yang pernah kita baca atau kemana kita sempat sharing gitu Mbak. Ini kalau aku ada yang salah boleh dibenerin ya Mbak ya. Nah, kemudian ya insya Allah gitu ya, masih aman ya. Okay. Nah, dari Nabi Sulaiman itu terus berlangsung sampai ya dari cerita-cerita tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu memang jadi kebanggaan oleh kaum Yahudi, sampai Zionis itu mempercayai bahwa Dome of the Rock itu di bawah Dome of the Rock itu ada yang namanya Haikal Sulaiman gitu. Kalau aku pribadi aku nggak pernah melihat Haikal Sulaiman itu aslinya seperti apa, tapi mereka meyakini bahwa di bawah Al-Aqsa itu ya terdapat
Haikal Sulaiman, makanya mereka berusaha untuk mereka ulang kejadian dengan dibikin terowongan-terowongan gitu untuk mereka bisa bikin Haikal Sulaiman versi sendiri seperti itu ya Mbak ya. Dan kemudian kita balik lagi ke pasca Nabi Sulaiman meninggal, Bani Israel itu juga sempat berantem dan akhirnya dibagi menjadi dua, dibagi menjadi kerajaan, kalau nggak salah kerajaan Yehuda sama satu lagi kerajaan Israel Utara. Iya, Israel Utara dengan ibu kota Samaria. Nah, kalau Samaria ini masih lebih taat ya Mbak ya, menurut sejarah yang kita share kemarin, Samaria masih lebih taat, kalau Yehuda agak lebih banyak bid'ahnya begitu ya. Ya, lebih apa ya istilahnya, mungkin banyak sebenarnya ya, ada penyimpangan sih di dua-duanya, makanya Nabi ada 3 nabi ya waktu itu ya, Allah kasih ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sama Nabi Isa alaihissalam, kalau kita meyakinnya sebagai nabi. Iya, betul sekali. Ya, dan ini juga ya setelah mereka ya pada saat turun 3 nabi itu juga kaum Yahudi itu juga sempat ini kan dikalahkan oleh Babylonian, Raja Nebukadnezar. Dan disitulah saat dimana Haikal Sulaiman tuh dihancurkan pada saat mereka dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Tapi kemudian Babilonia dikalahkan kembali oleh Persia, di mana Yahudi ini boleh balik ke Palestina dan boleh dibangun lagi itu, mereka boleh dibikin lagi Haikal Sulaiman mereka sendiri gitu, versi mereka sendiri gitu. Dan tadi juga Mbak Tere sempat bilang pada masa ini, masa setelah Nabi Sulaiman ya, setelah mungkin ya beberapa generasi gitu. Dan juga setelah kaum Yahudi itu menghadapi berbagai macam peristiwa, akhirnya sampailah ke era keluarga Imran gitu, dimana seperti yang Mbak Tere bilang ada 3 nabi, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga Nabi Isa gitu ya. Ya betul. Dan ini ya kita juga sempat membahas tentang istri dari Imran yang bernazar bahwa anak kandungnya nanti akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Dan ya nanti kan dari istrinya kan Hana ya? Iya, Hana. Nggak Hana. Ya, pasangan itu Hana Imran memiliki anak Maria nantinya binti Imran. Binti Imran yang nantinya akan melahirkan atau menjadi ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Kita juga sempat banyak juga itu. Iya, aku berusaha untuk mempersingkat ya. Jadi terus juga setelah itu dia kan era Nabi Isa, terus selang beberapa ratus tahun Nabi Muhammad gitu kan. Nah setelah aku lupa tuh, jadi sempat ada masa di mana kaum muslimin itu perang melawan Romawi, di mana kaum muslimin menang dan kaisar Romawinya kabur, yaitu adalah perang Yarmouk ya Mbak ya. Kita padatin aja nggak apa-apa ya, karena Romawi itu juga pernah pas Kaisar Titus tuh yang nyerang kerajaan Yehuda udah hancur sama Persia. Jadi waktu itu Persia dikalahkan oleh Rom. Dikalahkan oleh Yunani dikalahkan oleh Rom. Dikalahkan Roma ya. Nah, jadi Persia dulu, Persia ke Yunani ke Rom. Panjang ya perjalanannya tanah suci ini ya, dari tangan satu ke tangan lain ya, subhanallah. Dan pada saat Kaisar Titus, nah kalau nggak salah Kaisar Titus itu Haikal Sulaiman mereka ya, Bani Israel yang sudah jadi kerajaan Yehuda udah hancur, terus akhirnya itu udah panggilannya bukan Bani Israel lagi ya, disebutnya jadinya kaum Yahudi gitu ya, karena memang ada perbedaan. Dan kalau dalam versi Al-Quran itu ada 2 panggilan itu, karena 3 sebenarnya, ini satu lagi Bani Israel yang Nasrani yang mengikuti mengikuti ajaran. Iya betul. Jadi nah setelah itu baru masa ini keluarga Ali Imran, di mana 2 dari 3 nabi ini sudah dipersekusi ya. Nabi Zakaria kan dibunuh, Nabi Yahya dibunuh karena menyampaikan kebenaran ya, nggak boleh incest kan, waktu itu kasusnya Kaisar Herod mau nikahin anak
anak sambungnya sendiri kayak gitu. Dan ini kemarin belum sempet ya. Belum, Kalau nah kalau itu silakan Mbak. habis itu kayak drama-drama gitu. Jadi ya kita yang penting tahu garis besarnya aja lah ya. Siap, Eh, sam- Sampai akhirnya Nabi Isa juga ditugaskan untuk menegakkan kembali tauhid ya, jangan ada penyembahan yang lain-lain selain kepada Allah gitu kan. Kan waktu itu di sana disebutnya bait kalau di Bible atau di buku ininya kitab sucinya Yahudi itu lebih sering disebutnya kan bait ya, bait Allah gitu. Kita kan baitullah, dia biasanya bait kan gitu. Nah itu dipergunakan bukan untuk ibadah tapi untuk mencari keuntungan. Bahkan mereka tidak mengindahkan hari suci mereka, hari Sabat. Kalau mereka Sabtu, Sabat itu Sabtu. Gitu. Nah itu sih yang paling ini ya. Dan mereka mempersekusi yang kemarin sempat ya Kafayas ya. Kafayas kita sempat bahas ya, Nabi Isa dipersekusi oleh salah satu imam mereka, Kafayas, dengan menggunakan sebenarnya kalau Kafayasnya Yahudi, tapi dia menggunakan tangannya, istilahnya dieksekutnya oleh pemerintahan, karena yang punya pemerintahan itu kan Romawi ya. Betul ya. Tapi Yahudi punya kayak daerah jurisdiction ya, jurisdiction sendiri gitu. Jadi kayak boleh ngelola sendiri yang urusan agamanya gitu. Dan ya udah alhamdulillah kita punya Al-Qur'an menjelaskan, An-Nisa 157, 158 menjelaskan bahwa bukan Nabi Isa yang dipersekusi. Itu yang kita yakini ya. Kalau teman-teman yang punya keyakinan lain silakan, karena memang itu adalah bagian dari akidah dari masing-masing agama samawi ya. Jadi yang satu yang Yahudi nggak ngaku Nabi Isa sama sekali, malahan lebih ekstrim lagi, dia bilang Nabi palsu nih, makanya dieksekusi gitu. Kalau yang Nasrani bilang enggak, dia lebih dari sekedar Nabi, ya, bahkan anak Tuhan karena bisa hidup lagi gitu. Kalau kita Muslim yakini enggak, dia betul Nabi tapi bukan anak Tuhan, makanya Allah izinkan diangkat bersama jasadnya ya. Ini ya, Masya Allah ya. Jadi ibaratnya disimpan di langit kedua kalau kita ingat kisah Isra Mi'raj seperti itu. Dan setelah itu masa panjang kekosongan Nabi ya, dark age ya, kalau di beberapa literatur kan kita ingatkan masa kegelapan tuh ya, masa orang lagi ancur-ancurnya banget gitu ya. Dan qadarullah Kaisar Konstantin itu menjadi salah satu istilahnya ujung tombaknya, bukan ujung tombak sih bahasanya lebih tepatnya gini, Kaisar Konstantin itu dalam beberapa referensi disebutkan bahwa dia sangat mengagumi agama Nasrani, tapi di satu sisi sangat terinspirasi oleh mitologi yang diajarkan oleh bangsa Romawi. Jadi melakukan sinkretisme, makanya dianggap anak dewa Zeus itu jadi anak Tuhan gitu ya. Jadi ada semacam jadi nyampur lah kurang lebih gitu. Dan pada saat itu tapi dilegalisasi sebagai agama negara. Kalau teman-teman nanti boleh cek itu Konsili Nikea yang di Nikea di salah satu kota di Italia itu tahun 325 ya kalau nggak salah gitu. Jadi itu membuat kesepakatan bahwa Nabi Isa ditetapkan sebagai tidak hanya sekedar tubuh manusia, tapi juga diyakini bahwa beliau adalah representasi dari Tuhan yang berwujud manusia seperti itu. Dan setelah itu perjalanan panjang kemudian orang-orang Nasrani sama Yahudi itu jadi ini ya, gontok-gontokan ya. Jadi pengikutnya Nasrani sama pengikut Yahudi, awalnya Nasrani itu banyak dipersekusi, tapi setelah Nasrani diakuisisi sebagai agama negara oleh bangsa Rom,
itu gantian Yahudinya yang di persecute gitu. Dan itu berlangsung cukup panjang ya teman-teman, sampai terakhir di zaman Umar bin Khattab juga masih kejadian sampai sekarang sih tepatnya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita nanti ngasih share link lagi deh ke Ciki ya, bagaimana Zionis itu bahkan melakukan apa ya, kejahatan yang sadis ya, karena dibunuh juga pendeta-pendeta Kristen di sana gitu. Tapi jarang nih, jarang diekspos nih yang berita tentang kayak gini, karena ya dianggap media mungkin nggak seru kalau dinaikin ya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti biar untuk memperkaya. Nah, insya Allah kita paling nggak udah tahu bahwa sampai dengan titik apa Nabi Isa tuh dan setelah itu apa zaman kekosongan Nabi, Dark Age ya Mbak. Dark Age itu yang apa namanya, yang tadi ya poinnya ya, Kaisar Konstantin mengadopsi agama Nasrani sebagai agama negara. Lalu habis itu alhamdulillah Allah izinkan di tahun berapa berarti 571 ya kalau Masehinya ya, Allah izinkan Nabi terakhir turun insya Allah ya di Mekah ya, dan alhamdulillah 40 tahun kemudian Allah izinkan mendapatkan kenabian ya. Sementara itu yang terjadi di Palestina, Insya Allah ya, Romawi diusir lagi sama Persia. Jadi kemarin kan Persia dikalahin sama Yunani, Yunaninya dikalahin Romawi. Nah Romawi dikalahin lagi sama Persia. Terus ya bolak-balik gitu aja. Dan alhamdulillah ketika Rasulullah sudah Allah izinkan untuk menerima pesan kenabian, Allah mengundang Nabi Muhammad SAW untuk perjalanan di malam hari di tahun 620 ya Masehinya. Dan Masya Allah itu sesuatu yang sangat amat epik ya. Jadi ujian iman itu di zaman itu, karena ya kayak nggak masuk akal amat gitu ya, Isra Mi'raj gitu. Pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehari aja zaman dulu nggak ada di pikiran ya, di pikiran sahabat-sahabat nggak mungkin itu fiktif gitu ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah agak lebih make sense gitu ya, naik pesawat. Nah qadarullah kemudian Allah izinkan Rasulullah SAW untuk ini, kalau teman-teman ingat kisah Isra Mi'raj, tahu backgroundnya ya, tahun kesedihan dulu ya, masa-masa kesedihan karena sebelumnya Allah panggil pulang, bukan salah satu, salah dua, ya karena istri tersayang ya, Sayyidatina Khadijah, Ummu Khadijah dipanggil pulang, dan juga pamannya Nabi Abi Thalib dipanggil pulang. Ya, dua orang yang sangat amat berjasa secara apa ya, secara psikologis terutama untuk memberikan semangat gitu ya untuk Rasulullah dalam berdakwah. Dan alhamdulillah Allah kasih surprise yang luar biasa. Ya, di tahun-tahun kesedihan itu ditambah banyak banget deh pokoknya pas di zaman itu kayaknya kalau dibikin kisahnya tuh apa, kalau baca kisah sirahnya tuh kayak sedih banget gitu ya. Sementara udah gitu semakin Bani Quraisy yang emang nggak nerima dakwahnya Rasulullah tuh makin menjadi-jadi kan, karena udah nggak ada lagi nih pamannya nih yang disegenin nih, jadi makin-makin kan. Subhanallah. Dan qadarullah Allah panggil untuk melakukan perjalanan di malam hari. Nah, Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ya. Kalau teman-teman ingat Qubatus Sakhroh yang Dome of the Rock yang warnanya apa, gold. Alhamdulillah Allah izinkan itu jadi tempat pijakan Rasulullah untuk step up ke atas ya. Masya Allah gitu. Dan kalau yang sekarang jadi tembok ratapan Masjid Buraq itu tempat yang kita yakini sebagai tempatnya Rasulullah menambatkan buruk ya,
Rasulullah kan dapat dapat kendaraannya buruk ya. Yes. Walau alam bentuknya kayak apa katanya, kalau dalam beberapa riwayat apa penjelasan tafsir dan hadis itu ada apa namanya penjelasannya seperti seperti antara kuda dan keledai itu apa bengal ya, beng-beng ya itu ininya istilahnya ya. Uh, Walau alam sih kalau kalau saya sendiri nganggapnya ya itu makhluk makhluk Allah ya, walau alam bentuknya kayak apa, tapi yang jelas Allah izinkan kita harus meyakini bahwa itu memang perjalanan real yang Rasulullah SAW alami ya, dan itu untuk apa? Untuk sebuah pesan yang kalau menurutku itu beautiful banget gitu, karena apa? Itu pesan kasih sayangnya Allah untuk Rasulullah, khususnya Rasulullah dan umatnya Rasulullah. Jadi supaya kita punya sambungan langsung jarak jauh ya, yang jadi sangat dekat dengan Rob kita. Jadi kalau kita mau minta apa-apa, kita nggak usah pakai perantara, kita langsung minta sama Allah dengan cara tata caranya sholat. Dan alhamdulillah pada saat naik ke atas kan, kita tahu kisahnya kan apa masuk Allah izinkan naik ke langit pertama, ketemu Nabi Adam, naik kedua, ketemu sama Nabi Isa, Nabi Yahya, ya kan? Terus Nabi Idris, yang ketiga Nabi Idris ya? Apa yang keempat yang Nabi Idris? Apa urutan nabinya? Kalau aku awalnya ya betul sih Nabi Adam kan, yang dia Nabi Muhammad tuh pas ngeliat Nabi Adam dia nanya, Jibril itu siapa manusia yang gede? Iya. Karena gede kan Nabi Adam tuh katanya gitu. Betul, Masya Allah. Adalah nenek moyangmu Nabi Adam gitu. Terus dia nanya lagi, kenapa kalau dia nengok ke sebelah kanan dia ketawa, dan kenapa kalau dia nengok ke sebelah kiri dia nangis gitu kan? Iya, karena ada yang benar, ada yang ngaco ya. Yang kiri itu yang anak-anak cucunya yang masuk neraka, naudzubillah, yang ke kanan anak-anak yang baik-baik yang insya Allah jadi penghuni surga. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Betul banget, Mbak Bella. Aduh, luar biasa. Tapi habis itu aku lupa lagi. Kalau Nabi Isa tuh lantai lagi. Sorry, langit tuh langit kedua insya Allah sama Nabi Yahya. Iya, berdua kan. Nah, tapi aku lupa tuh. Pokoknya di langit keberapa dia ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa sama Yahya ya? Iya, betul, Nabi Yahya. Insya Allah betul. Terus ada yang langit keberapa Nabi ketemu sama langit ketiga ya Nabi Yusuf dulu. Maaf saya tadi salah. Langit keempat baru yang Nabi Idris. Insya Allah ya. Terus langit kelima itu ketemu sama Nabi Harun. Ya, yang dapat tugas bersama dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu langit ke-6, dan langit ke-7-nya ada bapaknya para nabi ya, Masya Allah ya, yang insya Allah kita Idul Adha ini kan salah satu bentuk ini kita ya, ketaatan kita. Oh, Masya Allah itu yang dikorbanin. Ini dari Mas Kocar, temen di dompet duafa. Oh, Mas Kocar, Masya Allah, sehat-sehat ya Mas Kocar ya. Ini ada nggak di sini? Tadi ini siap. Masya Allah, semoga sehat selalu. Iya, nah luar biasa tuh kan kisahnya ya. Iya. Karena nanti nyambungnya ke situ tuh, mulai pecahnya di situ. Karena semuanya makin banget ya Mbak ya. Iya, Masya Allah, dan perintah Allah iya, gitu. Meskipun berat banget kan, karena waktu itu kan perintahnya menyembelih anak kesayangannya, menyembelih anak kesayangannya Ismail ya, Nabi Ismail. Iya. Betul, Masya Allah. Nah, tapi memang di sini ada perbedaan ini ya, perbedaan akidah ya kita dengan yang saudara-saudara kita agama samawi lainnya. Kalau menurut mereka yang dikorbankan bukan Nabi Ismail alaihissalam, tapi Nabi Ishak. Gitu. Makanya mulai dari situ udah ada sedikit sedikit perbedaan perspektif gitu. Ini ngomongin tentang ini antara hak nabian gitu. Iya, hak nabian. Padahal memang Nabi Ismail juga nabi ya. Dan itu sebenarnya diyakini oleh sebagian kecil ya yang dari saudara-saudara agama samawi kita gitu ya. Nah, qadarullah setelah peristiwa Isra Mi'raj ya, yang kita harus ingat-ingat tuh ya suratnya ya, di surat Al-Isra ayat 1 ya dijelasin ya. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ya, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah ya gitu. Masya Allah. Dan kalau nggak salah tuh
berapa lama ya? Kurang lebih mau lihat catatan dulu. Qadarullah kalau urusan apa tahun-tahun ini suka bikin bikin apa kayak jelimet gitu. Iya, nggak Oh ya, apa-apa. Namanya juga sharing kan, kita sharing. tahun 627. Jadi bangsa Romawi itu menguasai lagi Palestina, nyalahin Persia, dan ini Masya Allah ada di dalam Al-Quran juga surat ke-30 Oke. gitu. Jadi di situ diceritakan ya bahwa itu sebelum kejadiannya ya. Jadi Masya Allah waktu itu bahkan salah satu sahabat Abu Bakar itu saking berusaha meyakinkan kaumnya gitu bahwa ini tuh benar gitu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam yang kita tahu kemudian dalam surat Ar-Rum ini benar. Mereka kan kekeh nggak meyakini. Sampai kalau waktu saat itu kan belum ada perintah pelarangan undi ya, mengundi ya, atau kayak apa istilahnya itu taruhan gitu ya. Nah, sampai waktu itu sahabat Abu Bakar itu sampai bertaruh gitu dengan para pemuka Bani Quraisy, dan Masya Allah emang benar itu bahwa Romawi kemudian setelah dikalahkan, karena kan memang kalah kan awalnya kan sama Persia, habis itu menang lagi gitu. Menang Masya lawan Allah ya. Persia ya. Lawan Persia gitu ya, Raja Kisranya itu ya. Kemudian, nah ini penyakitnya karena bangsa Romawi itu kan Nasrani ya ininya ya, setelah dijadikan agama negara ya sama Kaisar Konstantin sebelumnya. Nah, yang terjadi kemudian adalah ketika berhasil menguasai tanah Palestina, bangsa Rom menindas bangsa Yahudi yang ada di situ, yang pas zaman pas Persia menang, Persia sama Yahudi itu CS lah, ya apa ya, nggak terlalu ini banget lah gitu, nggak terlalu problem gitu. Nah akhirnya yang ada di situ qadarullah ya dibantai gitu ya, astagfirullahaladzim. Memang ini apa namanya pembantaian antara Yahudi dan Nasrani ini berlangsung lama teman-teman ya. Kalau sampai Umar bin Khattab pun masih terjadi ya, kalau nanti kita bahas ya di tahun-tahun berikutnya. Karena ini terkait juga dengan upaya Rasulullah untuk mensiarkan agama Islam kepada Kaisar Heraklius ya. Karena ini yang sekarang udah Heraklius. Nah ini nanti yang nyambung ke kisahnya sahabat Umar bin Khattab ya. Yang kemudian Rasulullah izinkan beberapa utusannya siapa aja ya waktu itu ya yang mengirimkan utusan untuk menyiarkan Islam gitu, tapi Heraklius ini nggak ngokein lah gitu, tapi juga nggak menyerang Rasulullah gitu. Jadi mungkin aja gitu ya Mbak ya kayak biasa aja gitu. Dan bahkan ada beberapa kisah juga waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, pas lagi dagang di Syam, dipanggil sama Heraklius, ditanyain tentang Nabi Muhammad gitu. Nah, menurut kamu dia siapa gitu. Dan padahal kan Abu Sufyan kan posisinya udah maksudnya belum Islam, tapi pada saat itu masih berseberangan lah ya sama Rasulullah ya, karena belum mempercayai kebenaran Islam kan. Nah, pada saat itu di depan Raja Heraklius tetap aja disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur gitu. Jadi Heraklius ini punya catatan istilahnya ya, kayak catatan dari para rabi-rabi Nasrani ya, pendeta-pendeta Nasrani yang menjelaskan bahwa akan ada nabi gitu di penghujung setelah Nabi Isa itu akan ada nabi gitu. Nah, cuman nggak semuanya mengamini gitu ya, nggak semuanya mengamini.
karena ini hubungannya sama ada politiknya juga lah, kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Jadi akhirnya ya udah, setelah Abu Sofyan diwawancara, ya Heraklius juga sebenarnya mikir gitu, ini apa jangan-jangan emang benar yang diomongin gitu ya, karena kok sesuai dengan kayak Profesi apa ya, istilahnya, ramalan. profesi ya kayak gitu lah ya, semacam profesi ya, gitu ramalan-ramalan para pendetanya gitu. Dan singkat cerita, habis itu Rasulullah itu kan ada sejumlah perang yang harus dijalani waktu ya. Setelah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, terus perang Khaybar ya. Ini semua ngadepin Yahudi bandel ya. Yahudi yang qadarullah, Yahudi itu juga punya profesis juga, rabi-rabinya. Jadi Nasrani punya profesis, Yahudi punya profesis bahwa akan ada the last prophet gitu. Nah, the last prophet ini yang akan datangnya dari daerah kalau Syam Palestinanya di sini kan dia di bawah ya, agak ke bawah kan ya, daerah kalah. Palestina kan agak di atas. Nah, kalau tanah Hijaz atau Arab itu kan agak ke bawah kan. Oh iya. Nah, jadi banyak sekali suku-suku Yahudi yang tersisa ya, yang masih selamat dari pembantaian Nasrani waktu bangsa masuk itu migrasi ke bawah tuh, ke arah Madinah, dulu namanya Yatsrib ya. Oh iya. Karena mereka juga penasaran, pengen tahu kan, karena kan mereka nggak ngakuin Nabi Isa, jadi mereka mungkin mikir apa ini gitu. Qadarullah. Tapi kan lah yang buat Bani Yahudi itu nggak menerima Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya hanyalah karena kenapa dari Bani Ismail bukan Bani Israel. Itu. Jadi akhirnya mereka neglect ya, menolak. Ada sebagian kecil ya, kayak Abdullah bin Salam itu kan Yahudi yang Masya Allah ya, yang sampai akhir juga sebegitu luar biasa bersama-sama Rasulullah berusaha untuk mendakwahkan kebenaran Islam itu, yang taat juga. Terus ada siapa anaknya yang tadinya tawanan, yang kemudian Rasulullah jadikan diperistri, Maria Al-Qibtiyah ya. Nah itu juga ya. Kita emang harus belajar sirah ya pada akhirnya ya. Lupa nama detailnya tapi kisahnya iya ada. Pernah tahu ya, pernah ingat ya, iya. Yang ditaklukkan sama Rasulullah, kemudian habis itu anak dari pembesar ini kemudian tadinya tawanan, tapi karena para sahabat melihat ini anak pembesar, ini aja dijadikan budaknya sama Rasulullah, dan sama Rasulullah merdekakan gitu ya, dengan dijadikan istri gitu, dan Masya Allah jadi seorang yang sangat soleh juga ya. Terus juga ada Sofia juga, itu dari suku suku Nadir ya kalau nggak salah ya. Karena ini memang berhubungan dengan Yahudi yang di kabilah-kabilah Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Karena sebelumnya Madinah tuh masih dihuni oleh Bani Yahudi ya, sampai akhirnya Allah turunkan surat ya, di surat At-Taubah kan nggak dibolehin lagi Yahudi masuk ke tanah haram gitu. Ya setelah itu singkat cerita Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menyebarkan dakwahnya, dan alhamdulillah ya. Tadi lupa yang lewatin ini ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti buka di seksirannya ya, Insya Allah ya. Karena kan abis dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan ini juga ya. Ada Hudaybiyah, terus perjanjian Hudaybiyah yang tadinya mau ke tanah Mekah untuk haji, nggak taunya nggak dibolehin, akhirnya motong haji ya gitu. Dan Masya Allah
Uh, habis itu malah Rasulullah malah Allah izinkan untuk fokus untuk mengembangkan Madinah gitu sampai akhirnya kota Mekah bisa dimenangkan tanpa harus apa istilahnya penaklukannya nggak sampai perang besar gitu ya, nggak sampai perang besar karena sudah menyerah duluan Bani Quraisy yang ada ya waktu itu. Yang termasuk terakhir itu kan ada Abu Sofyan ya, termasuk terakhir masuk ini ya, masuk Islamnya. Dan alhamdulillah akhirnya habis itu berhala-berhala yang ada di depan Ka'bah ya, di sekitar Ka'bah itu dihancurkan, dan alhamdulillah Mekah dan Madinah akhirnya menjadi satu ini ya, satu kesatuan wilayah dakwahnya Rasulullah. Dan qadarullah setelah haji terakhir, haji wada, Rasulullah sakit ya, itu juga ada faktor yang bisa habis diracun juga ya waktu itu ya, ada sisanya ya. Ya Allah izinkan ya memang supaya nggak diputusin juga kayaknya ya, insya Allah seperti itu ya. Bahwa bagaimanapun juga Nabi kita ya Nabi gitu, bukan Tuhan ya. Subhanallah, Allah izinkan Rasulullah SAW akhirnya di tahun ke-11 Hijriah atau tahun 633 itu berpulang. Dan pada saat itu luar biasa ya, terjadi arus setback ya, banyak yang murtad, banyak yang nggak mau bayar zakat, dan begitu ya pasca Nabi. Dan masya Allah, alhamdulillah ya, kalau izinkan sahabat terdekatnya Rasulullah SAW yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq yang Allah tugaskan untuk melanjutkan perjuangan, walaupun waktunya relatif singkat ya, hanya 2 tahun. Tapi masya Allah dalam waktu 2 tahun itu Allah izinkan sebuah upaya yang signifikan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, melanjutkan niatan Rasulullah untuk memerdekakan bumi Syam yang pusatnya di Masjidil Aqsa dari berhala-berhala, karena di sana ada berhala-berhala ya. Kan bangsa pemerintahan Romawi kan yang menguasai kan, di situ kan banyak banget berhala-berhala. Ya sama lah kurang lebih kayak Ka'bah pada saat itu ya. Ada Lata Uzza ya, yang disembah sebagai perantara gitu ya. Ya Allah izinkan Abu Bakar Siddiq itu memerintahkan Abu Ubaidah untuk melakukan semacam perjalanan yang buka jalur lah gitu ya kurang lebih ya. Itu menuju ke Syam ya, ke Syam, tepatnya ke Palestina. Dan waktu itu yang ditugaskan bersama-sama mereka adalah Khalid bin Walid. Dan masya Allah di situ terjadi perang Ajnain, Ajnadain, namanya luar biasa. Ajnadain itu agak panjang tuh kisahnya, peperangannya gitu. Itu perang besar yang juga benar-benar kayak inilah kurang lebih untuk memberikan positioning bahwa ini umat Islam ini sesuatu loh, bukan sekedar negara kecil yang nggak ada power gitu. Berani banget kan, dia bayangin nyerang Romawi gitu, Romawi padahal abis nyerang Persia gitu kan. Iya. Ini sebenarnya perang apa Mbak? Maaf, perang Ajenadain. Ajenadain. Nah, ini adalah salah satu strategi yang sangat luar biasa untuk meredam banyak perpecahan yang terjadi gitu, karena kan jadinya kan orang kan berhasil istilahnya bukan propaganda sih maksudnya, jadi move ini secara strategi politik ini dianggap sangat baik gitu, jadi membuat
eh, daerah yang Madinah ini kan tadinya kan dianggap oh iya cuman gitu aja gitu. Tapi ketika Kalau dia kayak gini deh teman-teman, kalau mau apa mau biar dilihat orang banyak gitu kan, misalnya wawancara deh Gigi Hadid itu sama Bella Hadid gitu ya, kan pasti kan otomatis viewernya langsung banyak gitu ya. iya iya iya. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi masya Allah, Allah izinkan dengan perangan di Ajil Nadain ini itu izahnya umat Islam tuh jadi naik gitu. Jadi langsung wah ini nggak boleh main-main nih sama umat Islam nih, karena mereka aja lawan Bang Sarum keteteran gitu. Dan sejak itu Persia yang tadinya mau berusaha untuk mengintimidasi mau nyoba nyerang umat Islam itu akhirnya mengurungkan diri gitu, karena dia aja bisa ngalahin Romawi gitu, masya Allah. Iya betul. Gitu. Saat itu Romawi itu lagi naik daun lah ya. Karena kan habis ngalahin Persia gitu. Ya. Jadi di satu sisi Persia juga dikirimin surat ya sama Rasulullah ya untuk menerima Islam. Tapi yang terjadi Kisra itu malah ya itu jahat ya. Mereka malah membunuh salah satu utusannya Rasulullah malah dibunuh ya gitu. Itulah kejamnya mereka. Nah, kemudian akhirnya kemudian dilanjutkan juga dengan perang Yarmuk, dan di perang Yarmuk ini perang yang sangat epik nih. Ini yang luar biasa deh kalau teman-teman nanti baca kisahnya sampai akhirnya terjadi itu ya. Ini kalau jadi pokoknya salah satu kisah yang paling saya ingat tuh prajurit Romawi itu sampai terdesak ke pinggir jurang dan berjatuhan gitu. Saking ininya, dan strateginya kaum muslimin ini benar-benar bikin kekalahan telak prajurit Romawi, mentalnya rusak ya, langsung drop, kabur. Nah itu akhirnya membuat Kaisar Heraklius nggak mau lagi nggak mau meninggalkan Palestina. Akhirnya dia pindah, akhirnya memilih ke sekarang Istanbul ya, Konstantinopel ya. Gitu. Jadi akhirnya angkat kaki dari Syam, dan kemudian waktu itu pasukan bergerak dari arah Al-Quds terus membersihkan semua kota-kota yang ada di sekitar situ ya. Ada Gaza, Nablus, Asqalan, semua yang di situ akhirnya berhasil dimenangkan sama pasukan Islam. Dan pada saat itu daerahnya Umar bin Khattab, karena jaraknya dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab itu cuma kurang lebih 2 tahun ya, karena waktunya cepat ya. Iya Abu Bakar Siddiq juga kan meninggalnya di usia 60-an, 63-an, 64 ya kalau nggak salah. Jadi pada saat menjadi pemimpin itu juga sudah berumur gitu. Dan subhanallah setelah itu Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin selanjutnya itu melanjutkan ya, dan alhamdulillah kalau izinkan pada saat itu mendapatkan kemenangan yang istilahnya ketika semuanya sudah disapu bersih, kaisarnya kabur. Nah ini tinggal ada si Patria kemarin ya, Sopronius yang kita sempat bahas ya. Iya. Yang dan soal Ghibli gitu. dipersilakan untuk sholat di Masjid Ghibli, betul. Tapi kemudian katanya Umar, jangan kalau saya sholat di sini nanti takutnya umat saya ke depannya akan salah paham gitu betul. Gereja ini bisa buat sholat gitu ya. Kan ya Umar kan juga tetap memiliki toleransi yang sangat baik sekali kan. Akhirnya Umar keluar dari gereja itu, dia cari tempat yang dekat-dekat situ yang kira-kira bisa dijadikan untuk tempat beribadah. Sebelumnya tempat sampah itu Al-Qibli dijadi tempat sampah sama Bang Sarum gitu.
Dulu Iya, jadi sekarang jadi masjid ya, Masjid Al iya, Masya Allah ya, luar Istiqlal. biasa ya. Dan setelah itu, eh, apa namanya, kisah-kisah epiknya udah ini ya, dan apa intinya, eh, pemuka Nasrani ini, si Pendeta Sophronius ini mengadakan perjanjian dengan eh, apa ke, kepada Umar bin Khattab untuk minta perlindungan, jaminan keselamatan gitu. Jadi karena kan damai kan, nggak pakai peperangan kan, udah damai. Alhamdulillah. Nah, perjanjian Umar itu adalah kurang lebih intinya mereka orang Nasrani yang ada di dalam Palestina diizinkan untuk tetap melanjutkan hidupnya sebagai penduduk di sana, dan Umar bin Khattab sebagai khalifah memberikan jaminan untuk menjaga nyawa, harta benda, dan bahkan rumah ibadah mereka gitu. Dan mereka juga bersedia untuk apa istilahnya, jizyah itu kayak pajak lah ya, pajak yang mereka bersedia membayar pajak kepada pemimpin Umar bin Khattab sebagai bentuk ininya ya, imbal baliknya gitu. Dan mereka juga harus mengusir orang-orang Rum yang merupakan para pencuri di sana. Dan kalau yang mau keluar silakan keluar, yang mau bertahan ya udah bertahan. Tapi kalau bertahan ya harus bayar pajak juga gitu. Jizyah itu sekitar 1% ya kalau nggak salah. Jadi nggak gede juga gitu, bukan kayak pajak yang apa kayak zaman Robin Hood ya, yang pajaknya sampai itu zamannya, itu tuh zaman lawannya Salahuddin Al-Ayyubi, ntar kita bahas juga ya. Oke, siap. Dan setelah itu jaminan lainnya adalah orang Yahudi nggak diperbolehkan bermukim di sana, jadi hanya boleh ziarah gitu, cuman boleh datang. Jadi soalnya Yahudi sama Nasrani itu ya gitu kayak Tom and Jerry dari dulu tuh begitu. Dari dulu. Cuman qadarullah belakangan ini agak ada terjadi CS-an karena mereka nggak tahu kalau Nasrani yang di Palestinanya itu dizolimi sama Yahudi. Gitu. Itu kasihan banget ya. Benar. Kalau nggak tahu. Iya, karena memang nggak tahu. Ya udahlah, apa boleh buat nanti kita pelajarin juga ya. Aku tuh jadi sama-sama ingat cerita. Jadi produser album kedua aku kan di Mesir, Mas Ading yang dulu ingat teman Mas Ading, Masya Allah. Kirim salam buat Mbak Tere. Nah, Mas Ading tuh cerita kalau di Mesir, Mas Ading kan Kristen, istrinya juga Kristen. Nah, jadi lagi terpapar banget tuh berita-berita rumah-rumah Palestina di East Jerusalem itu dihancurin pakai bulldozer. Terus Mas Ading cerita itu ada satu rumah di dalamnya ada salib gede banget, dan satu keluarga meninggal kena bulldozer sama rumahnya. Itu berita di warung kopi di Mesir. Kamu tahu nggak, Cik? Wah, di sini ketutup sama berita COVID, Mas, karena di sini COVID juga lagi ganas-ganasnya dan kita lagi aware. Iya, COVID juga itu ngeri banget. Nah, tapi yang Mas Ading cerita, Mas Ading yang tinggal di Mesir, terus juga Kristen, itu ngelihat bahwa udah muak gitu sama Israel, karena ini yang dilihat adalah segi kemanusiaannya, karena di sana benar-benar apa ya, kayak mau mengambil tanah gitu. Dan iya, sampai Mas Ading bilang gini, rasanya gue tuh pengen ngomong ke teman-teman gue yang di Indonesia, gue ngeliatnya ini sih benar-benar salah kaprah yang di sini. Justru mereka tuh memainkan isu agama. Mereka tuh apa ya, ibaratnya kayak secara administrasi logiknya manusia itu kan tanah Palestina, tapi ya berdasarkan kitab itu tanah yang dijanjikan oleh kitab seakan-akan itu kayak di atasnya administrasi. Itu kan nggak masuk logis gitu. Maksudnya kata temen aku yang bukan muslim aja bisa ngomong gitu ya, bisa ngomong gitu ya, temennya Mbak Tere juga. Jadi kayak aku ngelihatnya wah, ini
nggak ini sih, beneran kayak wah, dari sisi kemanusiaannya juga udah makin gak bener, dan mereka tuh makin membabi buta gitu Mas sekarang. Betul, Tapi mungkin betul. di Indonesia beritanya ya ketutup sama Betul, COVID, karena sama COVID juga urgent banget di sini. Iya, iya. Tapi kalau di luar negeri tuh ternyata berita Israel lagi ngebulldozer tuh banyak Lagi naik, gitu. betul. Lagi Karena- action lagi kayaknya Iya. mereka. Itu Karena sedih dari banget. Iya, Mesir sama Palestina sama Israel kan juga jaraknya nggak jauh ya, mungkin karena dari karena masuk ke Gaza itu lewat Mesir kalau yang dulu ya. Iya. Lewat pintu Iya. Rafah ya gitu. Iya. Gitu. Mereka Dan tetap juga sih. Iya. iya, dan Mesir sebelum sekarang, Mesir yang Husni Mubarak waktu itu jadi pemimpinnya itu sangat tunduk terhadap Zionis gitu. Jadi Iya. jadi waktu itu bisa dibayangkan deh betapa mengerikannya ya, apalagi itu banyak perang tuh ya, waktu itu ya, tahun 2008, tahun 2002, Betul. ya, Intifada 1, Intifada 2 gitu. Iya. Dan ya selalu mulainya dengan serangannya si Zionis. Iya, Ibaratnya saudara-saudara kita di Palestina mah kalau nggak diganggu ya nggak akan ganggu. Iyalah, itu kan pertahanan ya, self defense. Mereka mengganggu, masa iya mereka nggak membela diri sendiri gitu. Tapi kan jadi aku mau sedikit sharing deh Mbak. Jadi kan aku kan bikin series Palestina di Chicago, terus akhir juga bikin yang jaket Yerusalem, itu semua termasuk series Palestina yang tujuannya aku tuh lewat karya-karya gambar aku juga pengen menyuruhkan hal yang orang tuh suka nggak notice gitu. Dan di sini aku lebih ngelihat dari sisi kemanusiaannya, karena nah abis dari situ tuh DM yang masuk tuh jujur beragam banget Mbak, dari orang yang sampai wah kayak ya Allah, tapi ya udahlah, mungkin nggak nyampe. Iya, pasti lucu-lucu lah gitu ya, lucu-lucu komentarnya. Brand kecil-kecilan sendiri gitu, bukan partner sama siapa atau apa, namanya juga Chikigo gitu. Jadi kalau ya mungkin kalau aku bikin kesalahan ya aku tanggung sendiri gitu ya. Tapi emang jadi ini Mbak, gimana sih, ini di kitab saya kayaknya bukan orang Muslim, itu jelas-jelas yang membela Israel itu akan di kalau aku nggak salah ingat, aduh maaf ya, aku kadang sampai gemeter bacanya, akan dimaafkan Allah, jangan menyalahi kitab kami. Padahal ya Allah, aku nggak maksud kayak gitu, tapi secara logis ini dari sisi kemanusiaan. Didoakan aja sayang, didoakan. Itu karena belum paham. Sampai gemeter Mbak bacanya gitu, kayaknya kok nggak make sense ya. Makanya aku tuh sampai ngetik jangan mau diadu domba sama agama, bukannya maksudnya gimana, tapi karena aku tuh yakin setiap agama tuh sebenarnya tuh mengajarkan kita harus berdiri atas dasar kemanusiaan. Aku selalu ingat Rasul ketika ada Yahudi yang meninggal, Rasul sangat menghormati, terus ditanya kenapa menghormati, terus dia manusia. Rasul menjelaskan dengan sangat amat penuh humanity menurut aku, bahwa siapapun selama itu manusia harus dihargain, harus dihormati. Dan sangat banyaklah kisah-kisah Rasul menghargai manusia lain yang bahkan tidak seiman gitu. Jadi aku nggak ngerti kenapa, maksudnya, tapi aku jadi mulai paham gitu ya sama DM-DM yang masuk ke aku, dan aku juga jadi sadar follower aku tuh diverse sekali gitu. Makanya kadang yang bisa aku lakukan adalah aku Islam, dan aku berdiri atas nama kemanusiaan, karena di Islam pun membela hal-hal yang berkenaan dengan kemanusiaan banget gitu. Dan logika promise land itu memperbolehkan untuk menjajah, menghabisi etnis cleanse secara membabi buta suatu tempat Palestina beserta orang-orang, itu benar-benar nggak masuk di logika kemanusiaan aku gitu sih Mbak. Tapi kayak ya Kak, itu nanti nyambungnya ke kristologi sih sebenarnya gitu ya. Soalnya Mbak ya, aku tuh makanya nggak apa-apa. Ini kita kan pembahasan yang insya Allah rasional ya. Kita sampai dingin. Pembahasan Ciki dan Mbak Tere. Mungkin orang yang nerima banyak diam kayak gitu bukan aku doang deh. Mungkin Mbak Tere yang itu. Iya, alhamdulillah mah udah banyak Karena tuh kadang tuh kayak am I doing the right thing gitu. Jadi kayak
ini nih sebenarnya bincang sama Mbak Tere kayak gini buat aku tuh berarti banget sih, karena kayak Insya Allah. apa ya, kadang tuh kalau di gitu-gituin orang tuh kayak aduh, benar nggak ya, tapi aduh ini kayak buat dilihat udah bener-bener nggak manusiawi, why people why gitu, kayak ya aku Iya. sharing aja sih. Oke, Kiki sama Mbak Tere mohon izin, ini ada beberapa komen dan juga menanggapi percakapan kalian. Ini Oh iya. dia bilang, ada yang bilang iya sebagai orang-orang kayak gitu doakan saja Mbak Ciki. Terus ada yang bilang juga ini apa, dia tinggal di US dan dia juga bilang kalau orang Kristen di sana memang jarang sekali yang mensupport Palestina gitu. Ada yang bilang tadi tinggal dari tahun berapa sampai tahun 2000, dia bilang juga di sana memang kalau di Amerika lebih banyak yang pro Zionis gitu. Ada beberapa yang sharing kayak gitu. Tapi ya ini politik mungkin ya Mbak ya. Betul, politik agama namanya. Politisasi agama. Nah, itu lebih tepatnya. Joe Biden juga bilang I'm a Zionist, you don't have to be Jew to be Zionist. Itu kayak hah gitu. Iya, si presiden aja ngomong udah kayak gitu, jadi udah jelas kemana arahnya gitu ya. Ya, kalau yang namanya Amerika, sejak awal lahirnya Amerika pun udah jelas keberpihakannya gitu kepada negara Zionis, karena memang kalau nanti punya waktu lebih untuk meriset, memang Amerika itu tanah yang dibeli oleh landlordnya keturunan Yahudi yang tadinya di Inggris gitu. Salah satunya Rothschild family ya, yang punya korbankan seluruh dunia. Kayak kuliah. Iya, Rothschild. Nanti baca aja buku Dinasti Rothschild ya kalau mau lihat. Dan itu aku pernah lihat kajian dari Ustadz Adi Hidayat, rootsnya Rothschild itu ke Fir'aun sama Namrud. Namrud, iya, turunannya. Apa genealogi, ada genealogi yang pas ditelusurin apa bini kayak wow. Ya karena mungkin pas lagi dijajah sama Babilonia itu, ya udah jadinya kan nyampur baur itu. Ya kan, anak keturunannya. Nah, nanti kalau kepelajarin lagi persebaran Yahudi itu macam-macam tuh. Ada yang Askenazi yang ke arah Eropa, ya kan? Ada juga yang yang menetapnya tetap di daerah Syam ya, daerah sekitar Palestina itu, yang kemudian orang-orang Yahudi yang itulah yang yang hidup rukun bersama dengan orang-orang Muslim sampai di penghujung Turki Utsmani itu. Nah, itu orang-orang itu. Tapi prinsipnya sebenarnya sejak ada Nasrani, Yahudi sama Nasrani berantem gitu. Nah, sebelum dimenangkan oleh umat Islam, tanah Palestina itu tanah berdarah terus. Betul. Iya. Karena bunuh-bunuhan terus, ganti-gantian. Yahudi bunuhin Nasrani. Nasrani udah jadi kuat dengan kekuatannya bangsa Rom, dia bunuhin Yahudi, ya kan? Betul, iya. Mengalahkan Persia, bunuhin Yahudi. Ya, terus ganti-gantian itu terus gitu. Dan waktu itu kan ya Persia pernah menang lagi, bunuhin Nasrani gitu. Iya, betul, nah, betul. Justru setelah ada Islam, Umar bin Khattab menunjukkan bagaimana rahmatan lil alamin itu ya dengan perjanjian Umayyah tadi, itu umat ya, baik Islam maupun yang bukan Islam ya dari agama sama wilayahnya itu berdampingan, udah hidup damai gitu di masa kekhalifahan Umar ya. Iya, lalu kan kemudian dilanjutkan di zaman periode Daulah Umayyah, itu di-upgrade di-upgrade bertahap ya, yang akhirnya kita lihat jadi kubahnya emas ya, jadi begitu cantiknya itu zamannya Sultan Abdul Malik bin Marwan, itu dibangun begitu indahnya, terus dilanjutkan oleh anaknya ya Sulaiman bin Abdul Malik itu. Dan masya Allah waktu itu ya, kalau dengar kisahnya mereka bangun itu, yang ngebangun aja yang ibaratnya arsiteknya itu nggak mau dibayar, bahkan mereka ikut ngasih apa yang bisa dikasih buat pembangunan Masjidil Aqsa, termasuk yang ininya kubah emasnya itu adalah bagian dari donasi mereka. Iya,
Masya Allah ya gitu. Jadi Perhitungan udah sama Allah kalau gitu ya, udah bukan duniawi. iya, luar biasa. Dan maksudnya pada saat itu kelihatan gitu ya bagaimana kedamaian gitu ya, bagaimana pada saat pemimpin-pemimpin Muslim itu menjalankan tugasnya dengan baik, itu benar-benar jadi pusat peradaban kemanusiaan yang sangat amat memperlihatkan indahnya being human lah, gitu. Masya Allah. Gitu. Tapi memang sepanjang perjalanan kemudian kan ada naik turunnya ya, waktu zaman apa? Bahkan di zamannya Sultan Harun al-Rashid itu beliau mengizinkan, jadi ada beberapa gereja yang rusak gitu ya, penduduk Nasrani itu minta izin, boleh nggak dari Vatikan itu Romawi, bukan Vatikan, Charlemagne itu di Charlemagne di mana sih? Di salah satu ini di Itali lah ya, itu minta tolong supaya bisa merenovasi gereja, itu dibolehin. Jadi nggak ada tuh yang namanya persekusi, ini kalau bukan Islam langsung di sengketa gitu kan. Enggak. Jadi benar-benar toleransi yang indah gitu ya. Jadi ya itu yang dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah, yang penting kita tetap menjadi human gitu, karena sejatinya human itu kan Allah ciptakan untuk menjadi menjadi rahmat untuk alam kan gitu ya, yang dikasih bekal akal untuk mengelola alam supaya bisa dipergunakan dengan baik, kan seharusnya begitu ya. Di agama manapun kan diajarin harusnya gitu ya, bukan untuk merusak dong. Kalau agama merusak kayaknya bukan agama itu ya. Ya, itu dia, gimana teman-teman, seru ya sharing part 3 bagian satunya ya. Dan itu jangan khawatir, kayaknya masih ada lanjutan lagi, karena ini kan sharingnya kemarin kan sekitar 2 jaman nih, jadi nggak cukup untuk satu video aja, makanya kita putuskan part 3 ini dipecah menjadi 2 bagian gitu, dan nanti akan ada kelanjutannya. Semoga teman-teman masih berkenan ya untuk ngikutin terus nih vlog aku yang ini, karena banyak sekali Masya Allah sharing ilmu yang aku dapetin setiap kali aku live bareng Ciki, barengan sama Mbak Tere. Masya Allah, aku ngerasa seperti diisi nih, nggak cuma kepala tapi juga hati kita gitu akan ilmu pengetahuan mengenai Al-Aqsa gitu ya. Dan semoga teman-teman juga merasakan manfaat yang sama. Dan sebelum aku tutup videonya, aku juga mau mengingatkan kembali bahwa adik aku Ciki Fauzi punya brand namanya Cikigo. Ada Instagramnya juga, cikigo.id gitu ya. Nah dia itu punya yang namanya Palestine Series. Jadi series tentang Palestine itu ada scarf, ada jaket, ada segala macam. Nah itu nanti sebagian besar dari penjualannya sebagian besar dari penjualannya digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kalau misalnya emang kalian suka mensupport karya anak bangsa gitu, produk-produk lokal, dan ingin turut membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bisa tuh dicek langsung aja ke Instagramnya cikigo.id gitu. Karena dengan membeli karya anak bangsa, selain kalian sudah mendukung produknya Ciki, produk lokal gitu ya, produk Indonesia, kalian juga sudah insya Allah ada sebagian hartanya yang disumbangkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Yaudah, segitu aja. Bella Fauzi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.